kan. Jadi di sini sudah saya jelaskan kemarin ya, kalau kita menyebutkan harga di sini 10.000 gitu ya. Kan terus ini kalikan 2 ya kan. Maka di sini otomatis muncul ya. Bahkan kalau kita mau mainan dengan yang afiliator gitu-gitu itu gampang sih ya. Itu sih sebenarnya aduh, tinggal pilihan di sini menang kalah kan, menang kalah masuk bayar. Ini kita coba dikit boleh ya mainan. Boleh Pak, cobain Pak. Siapa tahu kalian mau buat apa sih trader-trader mainan gitu. Tapi jangan ya, karena kalau kalian yang buat lucu aja sih. Janganlah pokoknya. Oke, di sini ya. Nah, contoh saya mau buat iseng nih. Iseng bikin trader-traderan lah. Oke, gini caranya. Pertama satu. eh ini kita mau ngapain sih? Oke, total bayar. Oke, total bayar ya. Total bayar. Ya, nggak apa-apa kita ambil total bayar tuh deh. Nah, saya buatkan menu satu lagi, yaitu menang kalah ya. Menang kalah. Ini saya jelaskan kalian, biar kalian tuh tahu juga dunia luar tuh kejam. Ya. Status. Ini gampang guys, tinggal gini lah. Select. Nah, ini kan. Baru sini pakai name, status. Baru sini kasih option tuh. Option. Nah, sebenarnya optionnya tuh ya tinggal gini teman-teman ya. Menang. Ya kan? Kalau menang Anda ditambah duitnya itu ya. Ya, nggak apa gitu ya. Menang. Ini saya jelaskan biar kalian paham. Bukan saya ngajarin, Pak bikin Pak, ya Pak. Janganlah, ngarut. Kalau penjara kita. Trader. Nah, ini salah ya. Nah, gini cara kerjanya teman-teman ya. Ya. Jadi gini, kalau misalnya kita bikin suatu, ini contoh awal dulu ya, jangan bilang, wah ini nggak mungkin namanya trader gitu kan. Ya ini kan cuma algoritmanya dulu. Gitu loh. Ya. Nah gini ya, nah terus nanti di proses, di bagian proses tambah di sini, itu saya akan buat gini teman-teman ya. Variabel afiliator. Juga kerjaan ini, $, post total ini ya. Nah ini. Total dikali di sini sorry bukan di total ya, ya langsung aja deh dikali 80% ya, dapatnya berapa sih 80% ya, berarti 80,8, berarti gini kali 0,8 gini kali ya. Nah itu ya, jadi nanti begitu dia if ya kan, berarti gini ya, if jika dia menang, if $, status sama dengan kalah dengan ini, gitu guys, gampang kan guys sebenarnya. Astaga, cuma namanya orang nggak ngerti IT kayak mana guys, kita harus ajarin sih gitu. Nah else-nya ya kan, maka jika dia menang totalnya itu dapatnya 70% ya dari total kemenangan ya. Ya kan? Kalau loss dia minus semuanya. Nah, itu kan gitu sebenarnya ya. Jadi biasanya gini. Untung sama dengan export total. Nah, ini dikali 70%. 0,70. 0,7. Nah, 0,7-nya itu dimasukkan kemana? Ke dalam akunnya si pemenang. Tapi kalau afiliator dikirimkan ke afiliator gitu ya. Gitu. Nah, kita gini aja. Jadi afiliator dapat ya. Oke. Nih, biar kalian paham lah. Jadi biar gitu tuh. Ini bentar aja, ini buat mainan aja. Saya ingin lihatkan kalian aja gitu ya. Di sini afiliator. Sebenarnya ini masukannya bukan di situ tuh, di sini nih. Ntar di atas sini dong. Kalau ditaruh situ dia error tuh. Kenapa? Karena nanti untungnya nggak dapat variabelnya di sini. Nah, sini buka tutup ya. Ini ya. Ini PHP lagi. Baru di sini buka tutup lagi. Juga jangan ikutin ya. Ini nyoba-nyoba aja loh. Belajar apa ini Pak? Ntar lupa.
pemain. Nah, ini guys. Jadi kalau kalian lihat afiliator tuh seperti apa sih? Dia tuh enaknya adalah dia pakai kode referral terus dia bisa tahu dia untung berapa. Nah, coba contohnya. Coba kita main di sini 2 juta. 4 juta ya kan kali 2. Kali 2. Nah, 4 juta ya. Bisa pakai diskon lah. Oke, menang ya. Menang. Berarti kan yang dapat si pemain ya. Jadi saya udah pemain belum sih? Oke, pemain dapat. Ini kreator dapat. Benar, benar nggak sih logikanya? Menang ya? Harus diisi. Apa sih? Oh, lebih besar 3. Oh, dipaksa ya. 6 juta dah. Oke, simpan. Nah, pemain apa dia bilang? Status. Oh, statusnya salah sih. Lebih besar ya? Bentar. Oh, sininya lupa nih. Belum ada nih. Nih. Oh. Nah, sorry teman-teman ya. Sorry. Nah, status di sini. Status. Nah, ini aja. Ini lu der. Oh, kan dia dikenal yang Undefined Variable Affiliator Online 16. Karena dia begitu di sini 16. Oh, sorry. Ini nih untung dong. Lu der. Nah, dapat ya. Dia dapatnya cuma 4.200.000. Karena kan begitu dia untung, pemain dapat. Begitu dia menang ya. Kasih status kali ya. Itu dolar status. Nah, ini ya. Nah, oh, kasih BR. Hmm, ini deh, Tarman nih. Nah, jadi gini ya teman-teman ya, lihat di sini cara kerjanya aviator tuh gini, ya, jelasin biar kalian paham. Nanti kalian ini saya udah paham, pahaman Pak. Iya, tenang ya. Nah, jadi kalau dia menang dapatnya ini pemainnya, tapi kalau begitu kalah lihat curangnya tuh gitu tuh, dia nggak ngapa-ngapain, kalah ya dari press, kalah ya. Di sini udah 2 juta. Nah, di sini dia dapat kalikan 3 ya, 6 juta. Begitu kalah, nah di sini kalah kan, set Avior dapat 4.800.000, enak banar dia kan nggak ngapa-ngapain, dapat duit lagi satu orang gitu, bayangin. Wah. Bayangkan kalau ada orang 1 miliar berapa, dia tinggal ongkang-ongkang, tinggal ngomong bagi-bagi duit, wah nyaman banget. Saya juga mau sih sebenarnya kalau gitu, nggak usah kerja kalau begitu. Cuma bukan itu, ada di penjara pencucian uang 20 tahun gitu. Ya, algoritmanya juga kita sebagai orang awam juga tahu. Cuma dibungkus dengan apa? Dengan tampilan yang tidak kelihatan bahwa itu tuh memang algoritma yang ditentukan. Paling parahnya lagi saya buat lagi algoritma di sini teman-teman. Kalau mau ya, saya buat aja di bagian codingan di sini pakai JavaScript. Ya JavaScript tadi aku saya pasangin di bagian tambah sini. If jika uang lebih besar daripada 6 juta pasti kalah. Saya buat gitu. Gimana? Ya kan? Kalau isinya cuma 100.000 menangkan aja deh gitu, receh aja tuh gitu. Tapi begitu dia udah tamak gitu, atau bahkan dia mengulang sampai berapa kali, contoh saya buat algoritma gini, memaksa dia tuh ngisi harus ikut dengan nilai 1 juta, habis menang harus ikut lagi dengan nilai 3 juta. Nah begitu dia ikut nilai lagi dengan ikut nilai yang 8 juta dikalahkan gitu. Itu cara kerjanya. Jadi ya jangan diikutin lah judi guys. Tapi nggak bisa buat, nggak bisa. Itu sih tinggal kita logikan aja. Ya, ya coba lagi nih duitnya saya tambah ini. Jadi berapa ya? Yang ini. Tapi kalah. Sing, wih, langsung komplit dapat saya 240 juta cuy. Enak banget ya. Wah, nyaman banget itu. Wah, murah banget. Lanjut ya, itu contoh. Jadi biar kalian, wah gitu doang Pak. Iya, memang gitu. Ya. Cuma dia memang pintarnya adalah dia nyari orang, teman-teman. Pakai apa? Pakai afiliasi. Afiliasi itu kalau saya ikut gitu ya, ikut Anda bisa lihat duit saya itu berapa gitu. Referral. Jadi kalau referral itu mirip setiap orang di bawah kita, dia akan kita tahu berapa total uangnya dia seperti itu. Enak ya, wih, nyaman saya juga. Makanya kadang-kadang ya namanya orang tuh harusnya kalau begitu tahu itu. Sebagai gini teman-teman ya, saya juga cerita juga. Sering-sering dapat kode referral itu di mana ya? Di jujur ya di manga komik
gitu-gitu. Jadi kayak komik ID atau di mana aja, di mangaku.com gitu-gitu. Mungkin pas kita klik kan dia nawari anu tuh binomo gitu kan. Saya curiga tuh kalau misalnya saya ada orang yang hilaf gitu ya. Ya apa nih binomo, nyoba dia. Nah, dia itu nggak sengaja pakai kode referral teman-teman. Gitu loh. Pakai referral dia tuh. Tek, wih, referral. Nah, terpasang kode referral, tapi dia diam-diam aja nggak tahu gitu loh. Karena Anda pas daftar itu nggak kepikiran ini siapa gitu loh. Ya kan? Saya daftar sendiri kok gitu. Padahal Anda daftar dengan referral. Beda dengan konsepnya si siapa tadi? Si ya Indra Ken dan teman-temannya itu, ya kan? Dia nawarin di YouTube gitu loh, dan parahnya dia ini ya linku ya, nah kelihatan di situ gitu. Tapi kalau saya lihat di Mangaku atau di mana ya, di website yang komik itu kan nawarin tuh macam ada Okta FX gitu gitu ya kan, itu tuh dia padahal kode referral teman-teman, ya kan, yang nggak sengaja daftar itulah buat pemasukan si pemilik komik tadi. Nggak hanya dari iklan-iklan yang pop up itu banyak, tapi juga didapat dari hal-hal yang kayak gitu gitu, ya kan, yang kita kita kadang nggak sengaja gitu, cobain cobain, kalah kalah kalah, kita nggak ada nuntut apa apa, ya kan, ada yang bunuh diri atau gimana gitu ya. Tapi ini info buat kalian ya, jadi jangan sampai kalian ikut-ikut itu ya, apapun ya, judi slot kah apakah bola lah, itu percuma teman-teman ya, karena itu kalau udah namanya pakai komputer itu udahlah, algoritmanya itu udah kita tentuin gitu ya. Tapi kalau kalian merasa cobain aja pak, jangan lah, itu merugikan diri kalian, nanti kalau kalian sudah kecanduan bahaya. Oke, saya lanjut ke materi kita ya guys ya, gitu. Oke, di sini jadi gini ya teman-teman, ini kalau yang kemarin jadi ingat ada namanya JavaScript ya, ini JavaScript artinya apa, ini hanya bisa berjalan apabila kita mempunyai sebuah form di sini dengan nama input dan sebuah variabel dengan nama harga ya. Jadi di sini ada input, ada harga, seperti itu, baru kita masukkan rumus algoritmanya di sini ya, algoritma di situ ya. Algoritma itu berupa rumus, formula, atau apapun bisa teman-teman ya. Seperti itu. Nah, kita tuh bisa menentukan dari mana? Dari perkiraan suatu pemrograman. Seperti itu. Ya. Nah, makanya hari ini saya juga akan ajarin kalian namanya get and post. Nah, ini yang post ya teman-teman. Jadi kalau post, itu gini ya. Begitu saya klik proses, maka dia akan nembak ke sini ya. Ini saya ulang lagi nih, segini. Nah, ini hilangin aja ke bawah. Fokus sama ini. Ya. Nah, jadi kalau saya ketik post, itu akan mengirimkan nama variabel harga, jumlah, itu kemana? Ke sini ya teman-teman, ke harga, jumlah, dan ini saya simpan kemana? Ke variabel yang ada di sini. Ya. Jadi dia akan kesimpan ke situ. Ya. Jadi kalau kalian lihat di sini kan, pokoknya kesimpan di sini. Nah, ini buat apa sih Pak? Nah, saya jelaskan. Nanti ini variabel ini itu disimpankan ke dalam query teman-teman. Query simpan. Nah, kalian sudah belajar kan kemarin di database ya, di bagian database itu udah diajarin kan gitu. Ya. Diajarin di mana? Di database, di bagian sih localhost. Nah, gini-gini nih, di bagian seperti ini database ya. Nah, tapi saya nggak akan bahas itu dulu, saya akan back dulu ke get dulu ya. Nanti ya, tenang, tenang. Nah, di sini saya mau buat menu namanya get. Jadi metode sebuah form itu ada get dan post ya. Ada get dan juga ada post di sini. Nah, ini. Ya, get and post. Bedanya get and post itu apa, Pak? Get and post itu bedanya adalah kalau post itu dia ada tombol pencetan gini. Jadi kalau saya klik tombol tambah gini, nah ini metode yang post itu kalau saya tekan tombol simpan di sini, itu akan ngepost ke suatu halaman. Ya, ngepost, bahasa ngepost tuh ya mengirimkan. Nah kalau get itu merequest, meminta, request ya. Nah itu dulu ya. Jadi bedanya nanti bisa di situ. Sama-sama mengirimkan data atau meminta data. Ya, lihat cara kerjanya. Di sini saya akan rubah informasi ini menjadi sebuah variabel baru namanya ubah ya. Berarti saya akan rubah di indeks. Nah, di sini saya kasih nama mana tadi hyperlinknya? Hyperlink. Nah, ini nih, ya kan? Saya rubah menjadi ubah. Ini. Besar ubah. Ubah. Nah, ini ubah ya kan .php, tanda tanya, ID sama dengan misalnya 2009 ini, bla 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 bla. NIM ya, saya pakai ID kalian. NIM ini. Nah, nanti ini namanya untuk get ya teman-teman. Nah, ID ini nama variabelnya. Beda dengan yang tadi pakai post di sini. Kalau post kan dia variabelnya di dalam sini. Nih, oke nih.
Nah, kalau get itu dia bisa di dalam suatu hyperlink di sini ya. ID 20096353 gitu ya. Nah, coba kita refresh. Hup. Nah, lihat di tombol sini teman-teman ya. Nih, sini. Klik di sini. Nah, di sini. Lihat di bagian bawah sini. Hup. Tar. Ini clicking. Nah, ini. Lihat di bagian bawah sini tuh. Itu ada ID yang ke bawah. Ya. Jadi begitu saya keklik ini, sini. Kalian lihat tuh di bawah sana tuh ada ID yang ke bawah. Ya. Tuh. Oh, ke bawah ya, Pak. 20096353. Iya, ke bawah dia. Seperti itu. Ya. Kalau saya klik, hup. Nah, maka di hyperlinknya dari sini Anda bisa lihat tuh. Ada ID-nya kan. 20096353 tuh. Ya kan? Nah, nanti ID ini bisa kita ambil nih. 20096353. Kita bisa ambil ke dalam halaman dalam sini. Cara gimana, Pak? Ya, kita buatkan dulu halamannya. Ini. Nah, kita kasih aja save, baru kasih nama ubah.php. Nah, ini PHP. Nah, ini ubah.php. Save. Ini ya. Nah, saya save. Nah, baru di sini saya tinggal gini teman-teman ya. Nah, ini PHP. Gini. Nah, buka tutup PHP juga jangan sampai lupa ya. Ini sama gini. Nah, terus saya buat aja variabel misalnya ini ID sama dengan $, get maksud gini. Get. Nah, baru sini kasih nama ID. Nah, gini ya. ID ini nembak yang di linknya tadi ya. Sini tinggal gini echo $, ID. Nah, gitu. Ya. Jadi saya buat gini. ID echo ID. Ini aja deh saya buat di luar aja biar kelihatan enak. Saya taruh di HTML. Nah, ini ya. Saya taruh di body aja. Nah, ID yang di get adalah ya. Nah, kasih PHP. Nah, ini. Lihat ya. Nah, ini kilo. Nah, dapat ya. 2009.553. Nah, Pak boleh nggak sih ganti string? Boleh. Ya, contoh saya ganti string nih di sini di bagian ini. Ini saya ganti nama nih. Saya ganti nama saya Putut ya. Putut Family ya. Maka begitu saya get, saya refresh back dulu, saya refresh. Nah, di sini kan udah ganti nama tuh. Nah, di bagian bawah sini tuh, Family. Walaupun nama variabelnya ID ya. Saya klik, hop. Nah, masuk kan Putut Family di sini. Tuh. Dengan catatan apa? Dengan catatan ID di sini sudah disesuaikan. Ini buat apa sih, Pak? Get sama post tersebut, ya kan? Mungkin seperti itu pertanyaan kalian, tapi nanti akan dijawab sama Bu Vina sih sebenarnya. Ya. Tapi sini mau tanya dulu nggak? Boleh. Dulu kita. Ya. Itu get ya. Jadi get itu nggak perlu di tombol post, tapi dia bisa pakai hyperlink. Ya. Kalau sudah pernah tahu PHP aman kok. Kalau post dia harus ditekan tombol ngirim. Kalau get dia pakai hyperlink gini. Nah, ini. Buat apa sih, Pak? Nah, di sini saya jelaskan cara kerjanya ya. Tadi saya nyontohkan di ya pakai yang sama deh. Ntar saya close dulu. Hop, hop, hop. Nah, di sini saya contohkan pakai SMPP lama aja ya. Nah, sini stop. Saya stop. Terus saya nyalakan SMPP lama ini. Saya pakai ID yang ini, localhost Ilkom Jumat. Saya pakai punya Ilkom aja yang lama. Ilkom Jumat. Oh sorry, lihat data. Lihat data. Nah, ini. Nah, untuk buka SMPP jangan lupa ya localhost atau pakai IP 127 bla 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 ya. Dan perhatikan bahwa running time-nya udah jalan.
Ini udah saya matiin kan? Oke, udah saya matiin. Nah, loading nih. Bentar ya. Nggak jalan localhost atau pakai ilkom ya 127 slash ilkom slash lihat. Nah ini ya, dia cara kerjanya teman-teman ya. Ini dia connect ke database. Nanti kalau untuk database-nya kan diajari Bu Vina, jadi nggak usah khawatir ya gitu. Nah di sini kalau kalian lihat di bagian ini database lain lagi nih. Tadi dulu deh, bentar ya. Jadi database-nya itu teman-teman seperti ini ya. Nah, bentar. Nah ini sini kita pakai DBSI di sini. Nah, di sini dia boleh banyak table ya, pakai database. Tapi ini belum saya belum masuk database ya. Database nanti diajarin mungkin kok. Ini nggak usah khawatir. Nah, cara kerja gini ya, teman-teman lihat. Saya post di sini input data. Nah, bentuknya sama ya, seperti ini input. Seperti yang website tadi yang di depan tadi ya. Itu post. Nah, saya inputkan di sini sembarangan ya. Saya isikan nama sembarangan. Terus saya jenis kelaminnya, aku jenis kelamin sih. Ini prodi ya. Berarti saya otak-atik dulu bentar. Input tuh tambah data ya. Tadi indeks tuh. Itu bukan jenis kelamin dong. Itu nama prodi. Lihat ya, saya simpan. Hop. Wih, masuk database-nya di sini. Ya kan? Saya tambah lagi dong, Pak. Sembarangan gitu. Thread. Thread. SI. Simpan. Nah, tambah ya. Nah, ini nama yang sekarang di sini. Ya. Saya tambah lagi gitu. Ya kan? Nah, artinya cara kerja gimana nih, Pak? Nah, ini saya jelaskan cara kerjanya ya. Nah, jadi hampir sama dengan metode yang tadi yang di post tadi, yang di bagian sini ya. Saya close, saya close, saya close ini ya. Nah, saya close. Nah, cara kerjanya hampir sama ya teman-teman ya. Dia ngepost ke halaman proses simpan.php ya, di situ. Simpan di proses simpan.php di sini. Nah, di sini. Nah, ini perhatikan dulu yang atas ini ya. Nih, 3. Ya, NIM nama prodi ya. Karena pas saya simpan di sini, ya kan. Itu NIM nama, aduh sorry, NIM nama sama prodi kan, gitu. Ya. NIM nama prodi. Nah, di sini teman-teman main database sudah mulai main database. Tapi ini saya nggak jelaskan secara rinci. Nanti kan belajar sama Bu Vina. Itu query-nya adalah seperti ini ya. Insert into MHS values-nya. Nah, variabelnya tuh tembakan di sini, teman, di value-nya. Ya, tembakan di value-nya di sini sama di sini. Gitu. Ya. Nah, tembakan di situ baru nanti akan dicek apabila ada kesalahan query, di sini ada salah query, dia akan ngasih tahu di sini errornya apa gitu. Ya. Ini bisa data ketik nih. Ya nanti gitu. Ya. Jadi ini perintah ini udah Anda pelajarin di basis data. Jangan sampai Anda bilang, itu yang mana ya, Pak? Itu insert itu. Jadi gini loh, kalau ini saya pakai ya, ini kalau saya copy. Ini, saya copy. Terus saya main di SQL kalian tuh, yang di sini ya. Nah, di sini saya main di SQL nih. SQL tahu kan yang select bintang from gitu gitu loh. Ya kan? Basis data, jangan lupa kan ya. Kirim, maka dia akan nampilkan data set ya kan? Tuh. Set nampilkan. Kalau SQL tuh seperti itu. Kalau kalian mau nampilkan beberapa data aja tinggal select name, saya butuh cuma name, koma, nama, koma, prodi gitu ya. Nah, bisa gini doang ya, tinggal kirim dia akan munculkan name, nama sama prodi. Tuh, ya kan? Lihat di sini. Ini. Tuh. Nah, sekarang Anda pakai SQL namanya metode input, ya kan? Nah, logika inputnya kan gini ya. Inputnya gini ya. Nah, value-nya di sini kan diisi tuh. Misalnya contoh di sini saya isi sembarangan. Ya kan? Nama di sini saya isi sembarangan juga. Ini. Ya kan? Baru saya ketik lagi di sini. Prodi 02. Di sini kode prodi ya. Nah, lihat. Ini kalau saya input kirim, masuk ke database. Tuh, ya. Oh, fakultasnya nggak input. Oke, nggak apa-apa. Ya, ceknya di mana di sini ya, teman. Nah, di sini.
prodi 02. Nah, cek di sini. Tuh. Nah, masuk ya di sini ya. Tuh prodi 02 nih. Ya kan? Di sini. Tapi fakultasnya ini kode fakultas sama passwordnya tuh kosong gitu. Ya. Ya kan? Nah, ya kan? Jadi masalah. Jadi query-nya ini yang query tadi, yang SQL tadi, ya SQL tadi yang tadi itu dimasukkan ke dalam mana? Ke dalam ini, ke dalam PHP gitu. Insert into table mahasiswa, variabelnya ID, name, nama prodi dengan nilai yang dimasukkan dalam variabel yang di sini gitu cara kerjanya. Jadi begitu kita post gitu ya, maka kesimpan dalam data variabel itu ditembakkan ke dalam database di sini. Nah, ternyata perintah database-nya adalah menginput. Maka begitu saya sini ya. Misalnya saya simpan yang tadi sini ya, saya simpan nih. Ini. Nah, contoh biar enak 88888 gitu kan. Terus saya inputkan nih namanya Wijanarko. Daerah Wijanarko gitu. Nah, saya langsung di SI ya kan. Pas saya simpan, klik. Nah, kesimpan dia ke sini Wijanarko nih. Tuh. Ada nggak Pak di database? Ada, tinggal Anda browse di sini. Nah, masuk di sini dia. Tuh, di sini Wijanarko. Tuh, ya kan? Logikanya sama seperti SQL tentunya. Makanya SQL itu kalian harus pahamin betul-betul waktu belajar basis data kemarin. Makanya saya mau lihat nanti ya basis data tuh ada nggak yang dapat A berapa gitu ya. Jangan dikira oh ini belajar apa basis data gitu. Kok cuma insert, edit, ya kan? Insert, update, gitu kan, delete gitu. Itu berdampak ke semua pemrograman nanti teman-teman. Ya, ke bahasa Python, ke bahasa PHP, ya, ke bahasa apa lagi? Ruby on Rails, Node.js itu query ya. Makanya kadang-kadang kalau kalian bicara tentang suatu database pasti mainan itu terus. Oracle juga gini juga mainannya gitu. Ya. Mau NoSQL atau semacam MongoDB dan lain-lain itu hampir sama cara kerjanya ya. Gitu. Nah, kalau mau tanya boleh ya, jangan takut. Nah, jadi kalau saya input di sini ingat ini post ya, metodenya post. Artinya apa? Dia input ke dalam ya, dikirimkan gitu. 90 90 90 ya. Terus saya ketik sembarangan i gitu ya. Simpan. Kesimpan datanya. Nih, ya kan? Maka di database ada nggak ada database-nya? Hap, tuh i gitu. Mau sebanyak apa Pak? Ya suka-suka kalian gitu. Ya. Karena database itu asalkan hard disk kalian masih banyak ya masih banyak. Bahkan data ini cuma kecil loh ya, cuma berapa KB aja database itu. Gitu. Ya. Jadi kalau dia post teman-teman ya, ini kalau saya post, dia akan input ke dalam database dengan query mana? Dengan query yang variable post ini disimpan ke dalam variable ini dan ini, lalu disimpan ke dalam suatu query, baru diinput ke dalam. Setelah selesai, thread, jika hasil berhasil maka dia di redirect ke lihat data, dikembalikan ke lihat data. Ya, ini redirect ya teman-teman ya, redirect. Kalau dia gagal, maka data tidak berhasil diinput. Nah, ternyata berhasil, maka dia akan diarahkan ke lihat data. Makanya begitu saya input tadi, yang di sini saya input, maka dia kembali ke lihat data. Tuh, ya, otomatis. Tuh, masuk ya? Wih, enak banget Pak database. Ya. Nah, kalau Anda sudah bisa nanti bisa cerut seperti ini, itu mungkin bahasa saya ya, mungkin harga sebuah aplikasi Anda udah di atas 5 juta. Ya. Wih, mahal juga Pak. Iya, memang gitu. Jangan bilang murah ya teman-teman, maksudnya gini, jangan jangan bisa aja lebih murah lagi Pak, gitu sebenarnya. Jangan turunkan harganya teman-teman, tapi Anda pikirkan nanti apabila nanti ada maintenance atau salah codingan atau tiba-tiba ada permasalahan inputan, itu banyak banget dan itu masuk ke dalam 5 juta tersebut gitu loh. Jadi ada semacam biaya maintenance-nya atau garansi 3 tahun lama 3 bulan gitu ya. 3 bulan tadi ya setelah saya deal-dealan, oke Pak, saya launching ya, saya launching silakan digunakan. Apabila dalam 3 bulan ada bugs atau error di bagian input, saya siap perbaikin tanpa biaya. Nah gitu ya. Tapi kalau dia udah nawar, bisa nggak 2 juta aja gitu. Ya kembali ke kalian mau nggak. Tapi yang jadi masalah Anda merusak harga pasar sama merugikan diri Anda gitu. Ya kan. Terus buatnya cepet nggak? Oh bisa nggak sehari? Bisa. Kalau saya sih sehari bisa bikin cerut gini doang. Tapi yang jadi masalah kan ada tampilannya juga teman-teman. Ya. Desainnya belum loh. Gitu loh. Tampilannya mana gitu loh. Nah gitu loh. Ya. Kalau cuma gini doang orang nggak tertarik temennya kotak-kotak ini kan mau deh gitu. Ya.
Yang mereka butuhkan tuh tampilan website ya teman-teman, tampilan website yang seperti gini-gini nih, tampilannya Moz gitu. Jadi enak dilihat, oh iya ada headingnya gitu, ya kan. Nah, oke, yang post sudah saya jelasin ya. Jadi itu yang post. Nah, yang get gimana Pak? Get hampir sama yang tadi. Lihat yang get. Lihat di sini. Hop. Nah, di sini ya. Itu ada edit sama hapus. Nah, yang saya gunakan tentang edit dulu. Lihat di bagian bawah sini. Nah, kelihatan ya. ID 214748367 itu yang ada di atas ini. Yang ada di atas sini nanti. Nah, gitu. Ya. Itu yang ini ya, nih. Nah, biasanya kalau untuk edit itu harus pakai yang primary key atau tidak ada yang kembar, ya. Kalau saya pakai nama boleh nggak Pak? Boleh, tapi ada resiko apabila ada yang namanya kembar di sini. Contoh namanya Rahmat, ada yang namanya Rahmat juga kembar. Maka Anda akan beresiko error atau bahkan nggak bisa diedit, gitu loh. Ya. Untuk menghindari gimana Pak? Anda boleh pakai name sebagai primary key atau pakai ID sebagai primary key. Kalau saya ini pakai ID nih di sini. Ya. Kalau Anda cek di struktur datanya, ini. Nah, ID ini saya jadikan primary key. Nah, kemarin tuh banyak juga yang debat sih dengan kakak tingkat kalian juga. Pak, kenapa ID Pak? Nggak NIM aja. Jawabannya boleh pakai NIM primary key. Cuma saya tuh pengen buat ada nomor depannya sih. Itu sih. Gitu. Ya. Karena kalau ada nomor depan kan enak kayak cantik gitu. Gitu. Wih, enak banget ada nomornya gitu. Ya. Tapi nggak penting sih dia auto ini. Bisa dibuat sendiri pakai loop dia gitu. Nah, saran saya boleh pakai NIM ya. Contoh saya pakai NIM ya. Lihat pakai NIM. Editnya saya pakai NIM, berarti saya dilihat di bagian lihat data. Mana lihat data, lihat data. Nah, di sini saya pakai NIM ya, teman-teman ya. Jadi saya bikin editnya di sini, nah ubah di sini. Itu saya pakai NIM. Nah, di sini pakai NIM. Ini boleh variabelnya Anda kasih nama apa boleh. Ya, misalnya contoh namanya nomor mahasiswa gitu. Nah, ini. Tapi jangan pakai spasi ya, nggak boleh gini ya. Juga gini juga jelek banget sih, panjangan gitu. Ya, makanya tergantung kalian pakai apa gitu. Kalau saya sih pakai gini aja, NIM. Mau besar gini boleh, ya. Tapi ya bagus gini sih. Nah ini ya. Nanti NIM ini itu nembak di mana? Nembak dari database di sini. Itu, ya. Database-nya nembak ke NIM di sini. Nah jadi kita bikin list di sini ID, NIM, nama, prodi, dan saldo, ya kan? NIM saya tembakkan ke sini. Tuh. Ya. Nah, nanti di sini kita ke ubah data, sini. Nah, di sini, maka di sini saya akan gantikan get-nya ini ganti name di sini. Nah, ini. Ya cara kerjanya, begitu saya mau edit. Aduh Pak, saya melihat nih Pak, datanya kok amburadul nih, ada isi sembarangan. Salah ketik katanya Pak. Nah, saya bisa edit. Caranya gimana? Saya tinggal cari ID-nya dia di sini. Oh, yang ini. Edit di sini. Klik. Nah, gitu. Ntar, ini ya. Online 3. Online 3. Oke, masih error. Bentar. Ini saya muncul datanya. Bentar, saya coba dulu. Get name. Oh, belum saya refresh jadi. Tar, saya back dulu. Itu ID ya berarti. Oh, mas. Oh, enggak dan itu belum. Mana muncul? Tar ini ya. 2147647. Oke. Nah, itu loh. Makanya di refresh teman-teman ya. Kadang kan juga itu ya kelemahan saya tuh lo kena muncul gitu. Nyalahkan codingan padahal saya belum refresh gitu. Nah, di sini langsung muncul ya, lihat. Jadi pada saat saya mau ngedit siapa aja, oh II ini saya edit. Nah, muncul II. Mau muncul lagi nih yang mana Wijanarko saya edit. Nah, ya kan Wijanarko, ya kan. Saya mau ngedit lagi dong si ini saya. Nah, ini saya ganti ya. Ini saya edit. Nah, saya ganti nama yang asli. Misalnya namanya Sarah. Simpan. Nah, maka di sini berubah namanya Sarah. Saya perbaiki lagi dong yang ini. Jadi apa ya? Jaya. Jaya Wijaya. Nah, ini ya. Pan. Nah, ya kan? Berubah ya. Tuh, Jaya Wijaya. Saya balik lagi dong yang ini. Nah, itu namanya edit data, perbaikan. Jadi jangan lagi begitu salah input, delete aja lah input baru. Nggak bagus kayak gitu sebenarnya. Ya. Terus saya isi lagi misalnya siapa Islamiyahnya? Ibu Islami.
hop, ubah. Nah, masuk ya, tuh. Ih, udah dibaikin Pak, dikit-dikit. Iya, memang gitu cara kerjanya. Ya, edit lagi. Ya kan, kok Sarah sih? Bentar. Kembar ya? Enggak kok. Coba nih. Nah, kembar ya, lihat. Ada yang aneh nggak? Kembar ya, tuh. Kembar ya. Nah, nanti ini saya jelaskan. Kembar nih. Lihat pas diedit. Hop, tuh, kok Sarah yang kena? Nah, makanya ini harus primary key, teman-teman. Berarti saya ada kesalahan loh dalam input data. Pas input data berarti itu nggak boleh kembar yang di sini. Di bagian input data sini, dia harus melakukan ngecek name itu sudah ada atau belum. Namanya belajar validation. Ya, validation tidak saya ajarin. Kenapa? Karena nanti kan belajar sendiri. Ya, karena saya harus belajarkan teknisnya, teman-teman. Nggak bisa yang ngajarin langsung yang wah gitu, yang wah ini validationnya enggak. Karena itu tuh agak ribet lagi, rumit. Ya, gitu. Nah, saya edit lagi terakhir yang I ini. Saya hapus, saya edit. Nah, ini. Saya ganti misalnya namanya jadi siapa ya? Wati aja. Wati. Nah, ya, Wati. Ya. Nah, di sini jadi udah dapat input sama edit ya. Jadi kalau saya mau input data baru juga bisa di sini. Ya. 2009 bla 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 bla. Ini namanya Satria. Nah, ini bisa. Prodinya SI ya. Set. Nah, Satria. Oh, informatik. Oh ya, saya lupa kodenya, lupa beda. Bukan SI ya. Sorry, salah di sini. Pasti nggak hafal kode SI sih. Nah, itu ya. SI itu kodenya berapa sih? Tar, untuk lo. Di sini yang tersimpan bukan nama prodi ya, teman-teman ya. Ini saya jelaskan, nanti ya saya jelaskan ini. Ini namanya inner join, ya, inner join. Jadi apabila terjadi perubahan nama prodi, maka dia akan berubah. Oh, ternyata S itu 01 ya. Coba saya buka kode prodi. S itu kodenya berapa gitu loh. Jadi jangan sampai salah kode. SI, oh 01. Salah nih berarti. Bentar. Saya bikin dulu ini. Di bagian indeks ini. Nah, ini salah nih. Ini 02, ini 01. Nah, jadi teman-teman yang saya input itu sebenarnya bukan tulisan sistem informasi, tetapi kode ya, kode ini ya, kode S01 gitu. Jadi gini nih. Kodenya tuh hurufnya kayaknya gede ya. Enggak, huruf kecil aja. Oke, huruf kecil aja. Ini. Nah, ini ya. Jadi kalau saya input baru, contoh saya input baru. Nah, ini. Refresh dulu lah. Nah, baru saya masukkan Jati. Sistem informasi. Jati di sistem informasi ya. Nah, Jati di sistem informasi. Nah, apakah yang tersimpan di database itu adalah nama tulisan sistem informasi? Jawabannya enggak. Yang saya inputkan adalah itu kode, teman-teman ya. Coba kalian lihat di sini. Nah, di bagian sini lihat ya. Si Jati tadi itu kode, bukan sistem informasi. Nah, nanti kan belajar relasi ya. Relasinya yakin udah belajar juga, inner join kok, ya kan? Nah, lihat di sini 01. Loh, kok 01, Pak? Saya nggak tahu loh, Pak, kode itu. Tapi kan nggak usah Anda pikirkan. Kenapa? Karena pas di tampilan itu nama prodi yang asli di sini. Gitu loh. Ya, gitu. Nah, lihat lagi di sini, tiba-tiba nama prodi SI berubah nama. Jadi apa? Jadi manajemen informasi. Nah, gitu ya. Wih, kok nama kita dirubah sih ya? Itu tergantung kebijakan, teman-teman. Ya, kalau misalnya dari Unmul bilang prodi SI ganti nama ya, ganti manajemen informasi. Kita mau apa? Programmer mau apa? Gitu. Ya. Maka kita tinggal rubah di satu tempat, maka begitu di refresh, ini akan berubah. Yang sistem informasi jadi manajemen informasi. Tuh, enak kan? Dibandingkan apa? Dibandingkan Anda harus merubah satu-satu di tiap database. Anda mau merubah satu-satu, ntar ya Pak, saya dulu Pak, prodi sistem informasinya ganti manajemen informasi. Itu kurang kerjaan. Jadi apabila terjadi perubahan di nama prodi sini, informatika berubah lagi nih. Jadi teknik komputer misalnya. Misalnya contoh ya. Nah gitu. Maka yang nama-namanya informatika tadi ya di sini, ini informatika ya. Dia otomatis pas kita refresh, dia berubah jadi teknik komputer. Tanpa saya harus merubah banyak data. Seperti itulah relasi, teman-teman. Nanti belajar ya. Saya rasa kalian udah tahu basis data, udah ngerti tuh cara bikin relasi. Ya. Relasi itu antara one to many gitu. Ya kan, many to many, satu ke banyak, banyak ke banyak gitu. Jadi harus tahu itu konsepnya.
ya. Karena kalau kalian nanti nggak bisa membayangkan suatu database, analisis kalian berantakan gitu loh. Ya. Makanya coba Anda lihat di sini. Sebenarnya kalau saya buat kan di sini ada tabel fakultas, tabel prodi gitu ya. Karena fakultas saya juga buat sama pakai kode dia, kode fakultas. Makanya ada FAK 01, FAK 02 gitu. Nanti di sini ada banyak fakultas di bawah sini. Bahkan dekannya saya kasih nama kode NIM-nya dia atau ID dia seperti itu. Ya. Itu ya. Jadi kalian nggak bingung sih. Makanya kalau di database SI itu ya kalau gitu juga, atau di Cipro itu juga sama. Ya, buat gitu. Saya buat gitu. Ini ribet nggak Pak? Ya lumayan ribet, tapi ngebantu kalau seandainya terjadi perubahan di suatu instansi. Jadi kalau misalnya dia berubah lagi namanya gimana? Nah, contoh jadi manajemen informasi jadi informasi lagi. Gitu. Jadi sistem informasi corporate misalnya. Perusahaan gitu. Set, ya kan? Maka tinggal di refresh aja. Hop, tuh, berubah. Enak kan? Di satu tempat, ya kalau terjadi perubahan di atas ya kita tinggal ikutin aja maunya seperti apa gitu. Ya kan enak ya. Nah itu namanya relasi, dan yang disimpan di database itu ingat bukan nama prodi tapi kode prodinya gitu, ya. Jadi di tabel mahasiswa itu banyak kode prodi, bahkan di pembimbing wali kalian tuh saya kasihkan bukan kode prodi, bukan nama wali kalian tapi NIP-nya dia gitu, NIP-nya saya gitu, nanti berelasi dengan tabel dosen seperti itu. Ini baru sedikit tabelnya, kalau yang saya buat kan udah saya ceritain ya, di S itu banyak banget tabelnya. Makanya kalau Anda bisa bilang, oh harganya murah aja tuh Pak, ya saya akan berikan itu ke kalian dengan harga murah, saya beli dah. Gitu. Coba deh buat berapa harga 2 juta, wow kerjain. Gitu. Ya. Nah saya nggak ingin kalian dikerjain seperti itu. Kenapa? Pas skripsi kalau bisa jangan bikin yang terlalu ribet seperti sistem informasi akademik yang terlalu wah gitu ya. Bikin yang kecil-kecil aja teman-teman. Ya. Entah bikin sistem kepegawaian kah, atau sistem surat menyuratnya aja kah, atau sistem nilainya aja kah gitu. Jangan bilang sistem informasi akademik. Wah, kalau sistem informasi akademik itu kan punya relasi kemana-mana gitu. Ya. Tapi harganya juga mahal gitu. Yang saya takutkan adalah kalian cuma untuk skripsi tapi di akal-akalin sama perusahaan atau tempat kalian ngambil data itu bikinkan ya yang harganya harusnya 100 juta mungkin Anda digratisin gitu. Ya gara-gara Anda pengen lulus aja gitu. Dan parahnya lagi apa? Ya Anda kayak apa ya, kelamaan di situ karena terlalu luas gitu, permintaannya banyak betul gitu. Yang paling parah adalah ditambahin terus, bisa nggak tambah ini, bisa nggak tambah ini, bisa nggak tambah ini. Anda nggak lulus gitu loh, gara-gara kelamaan di situ nggak selesai gitu. Nah Anda harusnya bisa bilang gitu ya, mohon maaf Pak, untuk nambah-nambah nanti dulu ya, karena kebetulan ini kalau terlalu luas ini juga keluar bidang. Makanya Anda harus bisa tulis batasan masalahnya adalah saya hanya ngebahas terkait dengan kepegawaian. Nah, udah selesai. Begitu dia minta ini ya nanti gitu loh. Ya kan? Begitu Anda udah lulus, maka dia harus memperkerjakan Anda gitu. Ya. Jangan mau Anda kayak ngutang budi gitu kan. Bisa udah lulus gara-gara ikut ambil data di perusahaan ini. Saya mau bikinkan di aplikasi gitu. Anda bisa bayangkan Anda bikinkan aplikasi dengan harga 100 juta, Anda gratis, biaya Anda berapa, biaya begadang, makan, listrik, air, nah gitu. Ya. Saya Anda apa ya, money oriented atau berfokus pada uang, tapi logika teman-teman ya. Maksudnya kalau emang ada uangnya kenapa enggak gitu loh. Ya. Contoh nih, misalnya Anda disuruh minta tolong, saya minta tolong nih, Pak Putut minta tolong. Anda pasti ada pikir iya niat bantu gitu. Tapi yang jadi masalah kan Anda juga ada tenaga di situ. Saya juga sebagai dosen kalian yang ngajarin kalian seperti ini, pasti saya akan ngebayar gitu. Kasihannya anak orang nih, saya pinjam tenaganya gitu. Tapi kan kalau saya bilang, aduh saya nggak ada uang nih, sebetulnya saya juga belum gajian gitu. Saya bayarin aja ya nasi bungkus gitu ya. Ya kan, nah seperti itu. Mau nggak? Kalau nggak mau ya udah, ya nggak usah deh. Gak enak soalnya kadang gitu. Makanya saya tuh bukan berarti saya tuh nggak pengen kalian tuh apa ya, berbakti gitu. Enggak, tapi logika dulu gitu. Kalau memang ada anggaran kami akan usahakan ada anggaran. Makanya kalau di prodi saya akan tanya, ada anggaran nggak sih Bu buat anak-anak? Kalau nggak ada kita omongan aja, minta tolong gitu. Kita kekurangan orang nih gitu. Ya kan? Biasanya ada sih yang maksudnya dia udah ada uang banyak gitu kan, tapi dia punya skill mau ngebantu dia. Dan saya yakin kalian juga kalau misalnya kami minta tolong juga ada siap bantu kan, dalam hati malas Pak sibuk kerjaan tugas Pak banyak Pak, aduh janganlah, bantulah prodi kalian gitu, karena prodi kalian kan mau nggak mau kan nanti juga ngebantu kalian pas nanti mencari kerja. Wih prodi ini dapat A nih, keren gitu kan,
Itu ada loh buatanku di situ, video pembelajaran atau video profil buatanku tuh. Nah, bangga lah. Lihat ada di kelas kalian, di tingkat kalian. Siapa yang buat nih, Pak? Ini loh mahasiswa angkatan 2020 gitu, kelas B gitu kan. Ya hubungin aja dia, minta ajarin. Nah, gitu-gitu loh. Ya. Dan dari itu juga kadang-kadang bisa jadi semacam project buat kalian. Misalnya ada dilihat sama dekan atau dilihat oleh orang luar. Ih, bagus ya videonya. Ini siapa yang buat? Itu Pak, anu mahasiswa saya, coffee rack-nya udah kebetulan udah lulus. Mau kontaknya Pak, kalau mau nanti bisa saya hubungkan biar bisa dibuatkan untuk profilnya fakultas lain gitu. Oh boleh, nah disitulah link Anda akan berkembang, dari situ Anda bisa bisnis. Jadi hal-hal sepele lah. Kalau saya ya sebagai programmer ya kadang-kadang saya tuh seneng kalau program saya itu digunain gitu atau jadi semacam kebutuhan buat kalian gitu. Makanya saya tuh kadang-kadang nggak memikirkan harga. Kalau ada saya Pak sih bayar gak sih Pak? Saya udah bilang berkali-kali saya nggak dibayar teman-teman, nggak dibayar. Makanya kadang-kadang emang berbanding terbalik dengan apa yang saya ajarin gitu. Cuma saya mikir lagi terus kalau nggak ada aplikasi web, nggak ada Siplo, nggak ada apa ya sumber informasi yang bisa ngebantu kita, terus UKT kalian yang mahal itu terus buat apa gitu maksudnya? Ya masuk hanya cuma buat kuliah gitu udah, tapi nggak ada layanan apa gitu. Surat mungkin nggak ada gitu-gitu kan nggak mungkin. Makanya saya berpikir gitu ya kan walaupun saya nggak dibayar sikat aja lah, anggap aja ngabdi, tapi kalau ada apa-apa kalau dia aku akuin saya ngambek loh, saya bilang gitu. Jangan bilang ini punya kami loh, ini punya prodi loh gitu. Mana prodi berbayar coffee rack saya gitu kan gitu. Tapi ya karena saya dulu karena saya dosen kalian dan saya juga di SI dan saya berpikir SI adalah ladang pencarian saya dan untuk mendapatkan uang ya pas saya gaji dan lain-lain, saya akan buat prodi ini bagus gitu loh ya, walaupun nggak dibayar nggak apa-apa karena itu pengabdian menurutnya. Nah saya ingin buat seperti itu, jadi ya santai aja teman-teman, gak usah kalian wah ya enak ya. Justru saya jelaskan memang kadang ada kondisi di mana ya suka-suka kalian lah, di hati kalian gimana mau dibayar atau enggak itu serah kalian gitu. Kayak kadang-kadang ya kalau butuh duit aduh berapa ya gitu, gitu. Kadang-kadang enggak, kalau saya sih yang penting dipakai. Kalau ada error makanya kadang ntar ya gitu. Paling sebel itu kalau misalnya minta cepet gitu, Pak datanya error Pak, bisa bikin cepet. Wah duh ntar ya, ntar malam lah gitu. Tapi saya biasanya cepet kok kalau misalnya saya lagi nganggur gitu dan memang itu urgent, saya akan cepetin bikin. Lanjut. Oke, di sini udah edit udah bisa ya. Jadi dia gate-nya dari mana? Gate-nya dari kita yang nentuin. Ya. Mau NIM, mau nama prodi juga bisa gitu ya. Contoh saya pakai nama nih, bisa. Jadi gate-nya itu dirubah di mana? Di bagian mana lihat data. Nah, di bagian sininya ya. Nah, kalau contoh di sini saya rubah jadi nama, boleh nggak? Boleh. Ya. Ini gantinya nama nih. Jadi, maka nanti kalau saya ke situ, ke sini. Nah, ke bagian gate-nya di sini itu akan jadi nama tuh. Lihat Rahmat, Budi Gunawan, Putut Family, lihat ya, bosin satu ya. Tapi itu kok NIM Pak? NIM itu variabel ya, suka-suka kalian. NM kah, nama kah, atau apakah gitu, judul kah, serah kalian ya. Tapi di situ bisa Anda tentukan dari apa? Dari variabel yang ada di database. Kayak nih editnya ya. Tapi kalau saya klik di error, kenapa? Karena query-nya belum ada di sini. Query-nya belum dirubah di bagian ubah sini. Harusnya ada query di sini, nah ini sesuaikan. Nah, cara kerjanya gimana sih Pak? Ini saya cara jelaskan cara kerjanya lagi. Nah, cara kerja itu gini teman-teman. Ini kan ada copy. Ini copy. Ya. Taruh di SQL di sini. Nah, di SQL sini. Ya. Nah, untuk ngecek itu jangan lagi berpikir, kok nggak jalan ya, kenapa ya? Padahal bener loh, query-nya bener loh. Gitu. Saya tuh pernah sama itu tuh, ya cobain gitu, saya liatin. Yang mana ya? Ternyata query-nya salah, gara-gara apa? Dia from-nya ini FRM gitu ya. Kurang masuk-masuk ya Pak, gitu ya. Ternyata kurang O gitu ya. Nah, di sini. Jadi, kalau kita tahu NIM-nya lebih enak di situ. Tapi kalau saya tahu ID-nya, jadi ID. Nah, misalnya ID dia saya kasih 6 misalnya. Ada nggak ya di 6 tadi? Kirim. Nah, muncul ya ID 6 si Islamia. Ya kan? Nah, query ini itu dimasukkan ke dalam mana? Ke dalam ubah data di sini. Nah, sini. Hop. Nah, di variabel name-nya itu ditembak dari input target yang di sini. Gitu cara kerjanya. Ya. Dan itu hampir sama semua ya teman-teman. Di Laravel, di
di PHP, di programatika tinggi itu kayak gitu caranya, ya. Jadi jangan dipikir apakah ada cara lain, Pak? Ya ini cara yang paling enak, gitu, paling mudah, ya. Artinya apa? Saya tinggal klik get di sini, yang di get di sini. Ya, saya refresh lagi. Saya tinggal klik get-nya di sini, maka saya bisa edit loh, tuh. Ya kan? Enak kan? Edit. Delete pun sama, lihat delete. Nah, ini saya contohkan yang salah. Kenapa? Karena di sini ada nim yang kembar. Ini kembar, ya kan? Saya hapus nih. Hop, hilang dua-duanya. Klik mana nih? Kok muncul? Bentar, hapus ya nih. Oh, pakai ID ya, sorry. Oh, pakai ID saya sudah. Oh, saya tar. Itu ID ya. Ini ID berapa nih? ID 4. Oh, saya pakai nim aja. Nah, pakai nim ya. Hapus, proses hapus. Nah, ini hapus. Proses hapusnya ini. Ini saya pakai oh, lainnya. Hapusnya nanti. Ini ya. Nah, ini. Nim ID. Oke, nimnya ID. Betul kok. Bentar ya. Pakai nim ya, ID. Berarti dia pakai ID, S$ID. ID di sini, ini get ID. Oke, saya kembali. Ini pakai nim aja deh. Di sini. Ini ya. Terus dilihat data. Ini nim. Nah, pantesan dia kita salah. Ini nim. Di sini pakai nim. Nah, gini. Lihat yang terjadi ya teman-teman ya. Lihat. Jadi masalah kalau ada nim yang kembar. Ya, nim yang kembar. Tiba-tiba ada satu orang lihat akun. Ya, lihat akun hapus data gitu. Ya, kembar ya. Maka dua-duanya hilang. Lihat. Hap. Tuh. Wih, kok Bu Islamnya hilang juga tadi ya? Oh, nama Bu Islamnya ada dua sih. Hilang langsung dua ya. Dan di database, lihat di bagian database. Ini dia juga hilang ya, teman-teman. Makanya hapus itu sangat berbahaya sebenarnya. Ya kan? Hapus itu sangat berbahaya. Contoh ya, saya mau hapus nih. Ya, ini saya hapus. Hapus. Wih, hilang, Pak. Hilang, Pak. Nah, kedua nih ya. Ya, di database-nya apakah hilang? Sini. Ya hilang, teman-teman. Tuh, hilang kan? Wih, hilang banyak. Nah, itu. Makanya hapus itu sebenarnya harus ada kalimat agreement lagi, on click. Terus saya tambahin on click dong. Ntar saya lupa nih. Ini tuh on saya nyontek di bagian informasi. Ntar ya. Di nyontek dulu ya. Biar ada on clicknya, biar enak, biar bagus. Resource view admin edit data nih. Kayaknya ada di sini. Edit data arsip. Masih on click. Nah, ini ya, saya nyontek. Wah, nggak ada nih. Ntar saya cari yang ada on click. Jadi pas dia itu ada pertanyaan, apakah Anda yakin delete? Nah, gitu loh. Ada hapus data ya. Bentar. Ini editor dosen, bentar ya. Saya cari yang on click-nya itu. Saya nggak hafal pokoknya. Simpan. On click, saya nyari on click-nya aja. Bentar ya. On click. Bentar ya. Simpan. On Anda yakin nih? Saya yang itu ada muncul itu. Wah, dia bentuknya ini ya. Bentuknya modal. Saya pakai modal ya, aduh. Oh, bentar saya cari di bagian ini. Di aplikasi saya yang lama. Ada nanya boleh ya, jangan takut ya. Damai banget kalian nih kalau udah online. Aduh Pak, musik Pak. Belum nanti kayak praktikum. Praktikum ya siap aja gitu. Ntar saya cari yang ada on click-nya ya. Ntar. Lihat data rekap. Mana sih hapusnya? Udah ada sih. Hapus. Tuh, nggak ada ya. Saya lupa cari Google. On click on munculkan pop up agak Anda yakin hapus. Nah, ya.
Saking nggak tahu cari Google. Ini nih membuat konfirmasi hapus dengan box alert. Nah, ini nih on click. Aduh, saking males itu gini sudah. Cari Google aja. Enak loh dari Google ya. Ntar. Cari yang bagus, yang enak. Ntar on click nih. Saking nggak nemu tuh males. Oh ini nih. Ya sama dia pakai modal. Saya nggak mau pakai modal. Saya cuma maunya on click aja. Coba gini. On click. Ada. Oke. Untuk dia Stack Overflow lah. Ntar ya guys sambil nunggu ya. Saya orangnya emang gue gini nih. Kalau lagi ngoding tuh penasaran nih. Halo, ditawar cokis lagi gitu lah. Terima aja. Nah. Cari tanda centang. Nah, di sini dapat. Cari yang gampang dia malah dipersulit pakai ini ya, pakai Ajax. Dia tuh mau on klik kok. Nah, ini on klik. Nah, ini maksudnya on click ini dia akan menjalankan fungsi yang di JavaScript-nya teman-teman ya. Jadi itu bertanya pp function detect click dan dia akan menjalankan fungsi remove d gitu, di delete. Tapi kita nggak pakai ini ya. Kok makin ngaco ya on click saya sekarang. Ini sampai ujungnya ke waitlist school ya. Aduh. Ini ya on click. On click yes no tuh ntar ya. Sebentar yang sudah tahu ntar ya. Yes. Terang, yes no confirmation. Saking Wah, nggak usah pakai JavaScript kan ini. Ntar. Saya tuh cari standar aja. Tapi saya kasih tahu juga kelemahannya teman-teman. Saya kasih tahu kelemahan nanti. Jangan kaget ya kelemahannya. Kelemahan itu sangat fatal sih kalau menurut saya. Bahkan berbahaya sih kalau menurut saya. Nanti saya jelaskan kelemahannya juga. Nah, ini nih. Apa sih? Ini on click ini. Ini loh. Ya gini aja. Nah, are you sure? Ini justru susah banget cari. Taruh di bagian hapusnya di sini ya. Nah, apakah Anda yakin hapus gitu? Apakah Anda yakin hapus data? Nah, ini ya. Kita lihat asli nyari itu susah banget ya. Nah, saya refresh. Lihat pas saya klik hub. Nah, muncul ini. Ya. Jadi dia nggak langsung hilang. Kalau tadi kan diklik langsung hilang tuh. Ya. Kalau saya oke baru hilang. Tuh. Ya. Jadi butuh konfirmasi. Jadi kalau misalnya contoh nih, sering banget kan kejadian gini nih. Kok datanya hilang gitu. Padahal admin yang ngeklik. Terus Anda bisa bilang, mana mungkin Bu bisa hilang kalau Ibu udah klik oke. Berarti Ibu yang salah. Atau Bapak yang salah. Anda nggak bisa menyalahkan sistem. Karena sistem ini saya buat, kalau Anda ngeklik, berarti kan Anda udah sengaja nih ngeklik ke sini. Terus Anda klik tombol oke di sini. Berarti Anda pelakunya gitu. Ya kan? Itu namanya agreement. Tapi kalau tiba-tiba Anda klik langsung hilang, nah itu berarti kesalahan Anda juga nggak menyiapkan itu gitu. Padahal kalau kita agreement di sini ya kalau dihapus ya oke hilang gitu. Ya. Kalau cancel nggak jadi gitu. Ya kan? Tapi di sini kelemahannya deh teman-teman, lihat kelemahannya. Apabila ini diklik berkali-kali maka dia akan hilang tombol dialog box-nya. Bisa diblok sama Chrome. Karena dianggap itu virus gitu loh. Ini kelemahannya ya, saya jelasin kelemahannya. Jadi jangan sampai nanti kalian kalau hilang ya gitu, bingung sendiri. Ini saya klik ya, klik. Nah, klik, saya cancel. Klik, saya cancel. Klik, saya cancel. Klik, saya cancel. Kalau nggak salah dia nanti dia ada tulisan dialog box itu berulang kan. Kalau nggak salah ya. Nah, dia tuh baru ujung-ujungnya apa yuk? Chrome itu ngeblok ininya, ngeblok apa? Dialog boxnya ini. Jadi dia bilang, wah ini berulang nih gitu. Jadi dia akan ngeblok di situ. Oh enggak ya? Bentar. Ya nanti lah kalau kalian ketemu itu berarti Chrome kalian yang gitu. Karena dianggap dia berkali-kali tuh. Ya. Oh enggak nih. Ya udahlah, bagus aja. Nggak harus pakai ini ya teman-teman ya. Kalau yang di Ciplo tuh pakai modal. Saya pakai modal. Jadi lebih cantik deh. Tampilannya lebih lebih wah gitu, lebih elegan, elegan. Set muncul modal.
Udah ya, jadi kalau hapus pakai on click, jangan sampai nggak pakai on click, kalian dimarahin nggak pakai on click. Ya. Ya kalau saya mau hapus ini kan ditanya dulu, oh dihapusnya gitu. Ya kan, nah hapus, nah berarti Anda yang salah menghapus, nah gitu. Ya, jangan bikin yang standar yang hapus menghilang ya. Itu jangan kenapa? Karena tadi alasan, aduh Pak mau saya kegerak sendiri gitu. Aduh Pak nggak sengaja pas baru buka laptop keklik. Nah, jadi masalah itu tuh alasannya tuh klasik-klasik gitu. Kalau dia nggak sengaja ngeklik kan, aduh nggak sengaja ngeklik. Oh ada masalah ini bisa cancel, ya kan? Jadi bisa jadi alasan buat Anda nge-backup. Ya get sama post. Jadi jangan lagi bingung, ya. Oke. Nah sekarang saya mau bahas terkait dengan CSS nih. CSS. Nah kita belajar CSS ya. Kemarin saya belum sempat ngajarin kan. CSS. Mungkin kalian juga, wah CSS belum belajar nih. Kita belajar di sini aja ya, di Webster School. Nah, nama CSS ya teman-teman ya. Nah, CSS tuh kayak gini nih. CSS biasanya untuk desain, tapi mirip seperti JavaScript, dia bisa taruh di mana aja. Ya gini nih. Nah, ngopinya dari mana? Dari tulisan style di sini, style. Ya, style. Saya taruh di bagian mana? Di atas ini, guys. Ya. Nah, pertama lihat di bagian body, ya. Di sini saya buat body. Itu backgroundnya warnanya light blue, biru, 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 biru lampu tuh. Light itu kan cahaya sih sebenarnya, cahaya biru lah seperti itu. Nah, kita refresh aja di bagian sini, guys. Nah, kita lihat di sini di website kita yang tadi. Ini kan benar nih, saya refresh aja. Hop. Tuh. Oh, warnanya kok ya, aduh, susah ya. Nah, di sini Anda bisa otak-atik warnanya, teman-teman. Di mana? Di bagian CSS-nya sini. Ya. Anda nggak perlu di bodinya lagi. Di sini udah biarin aja, mau di bawah sana juga nggak apa-apa. Tapi dia ikutin dari ini. Ya. Nah, kalau saya ganti di sini green, bisa nggak? Bisa. Tuh. Waduh, norak banget. Nah, disinilah fungsi orang yang jago front end. Ya. Saya pakai tadi ya, pin color. Cari pin color code. Makanya jangan remehkan apa ya, orang yang jago desain sih sebenarnya. Kadang kan ada orang tuh cuma desain doang gitu kan. Desain tuh susah loh kalau menurut saya. Ibarat kata Anda bikin aplikasi yang sudah bagus, yang keren gitu, canggih, tapi nggak dipikir gara-gara desain Anda kurang bagus gitu. Ibarat kata tuh kalau saya tuh snack atau makanan ringan, ya kan, mau rasanya amburadul di dalam, yang penting tampilannya dulu gitu. Kan sering kejebak tuh dengan tampilan, wih gambarnya menggiurkan, wah dirasa emak nggak enak tuh, ya kan, misalnya. Tapi bayangkan ada orang yang seperti saya kejebak kemasan, saya udah makan 1 juta orang gitu. Nah itu kejebak, aduh, maka keuntungan dari situ. Nah alangkah bagusnya kalau udah rasanya enak gitu kan, kemasannya juga gak enak, bagus gitu. Nah seperti itu juga dengan software atau aplikasi ya. Nah di sini saya memilih warna kuning. Kuningnya agak menyala. Nah, di sini ya. Tuh. Oh, gitu ya. Nah, gini ya. Nah, ambil kodenya, teman-teman. Nah, kode ini ambil. Copy. Taruh di bagian kode di sini. Nah ini. Dari press. Kilo. Dor. Tuh, enak kan? Jadi pakai pin warna tadi di sini. Nah, contoh saya mau nyari lagi dong, Pak. Warna oranye. Wis. Ini ya, set. Nah, ini. Ambil nih kodenya di sini. Nah, baru Anda tinggal kopas lagi di codingan di sini. Nah, sini. Nah, gitu. Ya. Ini juga sama ya, bisa diganti-ganti ya. Jadi kalau udah pakai color di situ, Anda bisa pakai kode. Hop. Nah, masalahnya tergantung orang itu selera gimana. Dan satu hal lagi, teman-teman, kalau orang desain itu jangan berpikir semua orang tuh bakal suka dengan karya Anda gitu. Enggak semua, kadang-kadang ada yang pasti yang nggak suka. Saya di YouTube saja lagunya udah bagus, enak, tapi tetap aja ada yang apa ya, unlike gitu. Entah selera musiknya beda atau gimana, tapi ya secara logika janganlah menilai itu buruk gitu. Karena bagi orang yang udah capek-capek bikin karya tersebut, iseng unlike gitu kan, kayaknya apa hak Anda gitu loh saya. Kalau bukan selera Anda, mending Anda pergi gitu loh ya. Itu bukan kelas Anda itu, atau bukan job target pasarnya, bukan Anda gitu. Anda mending gue udah, jangan usah kasih komentar yang negatif gitu.
Itu sih kamu saya yang bijak gitu. Tapi jelek nih online gitu. Kan enak tinggal klik doang. Tapi bagi si pembuat atau sebagai orang yang bahasanya nanti bakal dapat feedback, wah itu dianggap kok masih kurang bagus ya, apa aja perlu bagus gitu. Ya kan? Nah, seperti itu. Nah, makanya kalau dibilang desain tadi sini, buat aja teman-teman yang diminta sama investor kalau dia udah bilang bagus atau customer Anda bilang, ya udah gini aja bagus, udah, Anda nggak usah repot gitu. Ya, ya kan? Atau Anda pengen yang wah gitu, jangan. Kalau memang harga budget dia terbatas dengan desain yang apa adanya juga nggak apa-apa, ya udah sikat aja gitu. Ya. Jangan langsung harus berpikir yang pakai yang bagus gitu. Wah, nanti logonya saya desainkan Pak yang bagus, yang keren gitu. Budgetnya terbatas gitu kan. Dan Anda juga waduh, kerjanya ya mengabdi aja gitu. Ya. Kalau buat prodi boleh lah. Saya mau banget tuh gitu. Ya. Jadi kalau prodi sih ya insya Allah sih bisa. Nah, seperti itu. Ya. Nah, terus saya lanjut lagi CSS-nya, teman-teman. Ya, nah di sini lihat saya udah buat semacam style itu CSS-nya ya, stylenya di sini H1 itu dengan warna putih dan letaknya di tengah. Jadi apabila saya buat H1 di sini ya, ini H1, ini kan H3 nih, nggak ngaruh dong H3, ya kan? Saya buat nih H1 di sini. Saya ucapkan selamat datang teman PHP, teman datang teman-teman gitu ya. PHP, nah ini. Bukan memberi harapan palsu ya. Pada apa hypertext. Lanjut, lihat saya refresh saja. Nah, terbentuk di tengah. Loh, kok langsung di tengah, Pak? Ya karena saya sudah punya style di sini. Ya, stylenya di sini. Saya mau bikin style lagi boleh di sini. Mau bikin apa lagi nih? Table gitu. Saya table gitu. TD gitu. TD ada warnanya. Itu bisa loh. Kalau misalnya saya di bawah pakai TD nanti dia otomatis di bawah situ bisa. Seperti itu ya. Tar TD bisa nggak ya? Tar TD gini. Saya buat colornya gini. Saya buat gini boleh ya? Ntar saya coba ya. Saya nyoba nih. Saya buat warnanya putih, letaknya tengah. Jadi ini nanti warnanya putih, letaknya tengahin dalam TD. Oh, tuh. Enak kan? Saya nggak usah capek-capek tuh. Ya kan? Saya tinggal tahu kodenya aja gitu. Ya kan? Gitu. Nah, artinya dalam TD tadi. Cuma ya kan kadang-kadang kalau lagi ih kok ya nggak bagus gitu. Mau ditambahin font juga boleh nih. Fontnya digedein, nanti kecilin. Tinggal gini. Copy paste taruh di sini. Saya contoh, saya kasih fontnya 30 pixel. Nah, ya kan? Artinya apa? Saya nggak perlu capek-capek. Gini. Nah, sini font gitu ya. Ya kan? Atau sini kan gini. Kalau kemarin saya ajarin gini ya. Font gitu ya. Set. Baru sini kasih color. Ya kan? Gitu-gitu. Itu capek banget ya. Tapi Anda bisa pakai CSS. Gitu. Ya. Nah, kalau Anda tanya, Pak, ribet nggak sih pakai CSS? Kalau saya sebagai programmer, karena memang saya bingung juga, CSS kalau mau saya yang pakai normal gini, itu agak lumayan ribet kalau bagi saya. Kenapa? Karena kadang-kadang ada orang yang nggak suka langsung semua di tengah gini. Maunya tuh ini ada yang ke kiri, ini di tengah nggak apa-apa, ini ke kiri. Wah, itu repot banget. Ya, Anda pasti nggak bisa pakai CSS kalau misalnya dia minta gitu. Custom namanya. Jadi kan bisa gini. Pak, ini kalau bisa name ini ke kiri, nama ini ke kiri. Kalau di tengah nggak apa-apa. Nah, gitu. Wah, sudah dah. Berarti Anda nggak bisa pakai CSS. Ya. Nah, contoh lagi misalnya H3 nih. Ini kan H1 nih. Terus H3 saya buatkan juga. Saya tinggal gini-gini aja tuh. Tuh di sini. H3, heading 3. Tapi saya buat warnanya jangan putih, tapi warnanya saya pilihkan di warna sini. Warna biru lah. Ini bagus nih. Warna apa? Kita tabrak-tabrak aja. Nah, maka yang H3 tadi di sini. Ini ya H3 ini, lihat data pegawai. Saya refresh saja. Oh, jadi warna biru ini kan. Tapi kok fontnya kecil Pak? Ya karena dia H3. Ya kan. Kalau mau digede tinggal tambahkan aja font di sini. Nah, gini. Maka dia akan sama dengan nama tulisan di sini. Oh, tuh. Ya kan? Terus tiba-tiba saya pengen fontnya berubah dong Pak. Fontnya pakai tipe perdana nih. Atau mau pakai Arial juga boleh di sini. Ini boleh diganti ya, Arial. Nah, ini. Lu, tuh, ini Arial.
Kalau mau Teams Neuroman, saya lupa. Coba Perdana dong. Perdana. Coba ini saya ganti 40 pixel. Ya. Nah, ini. Up. Tuh. Seperti ini ya. Nah, itu yang jago desain biasanya ngerti. Nanti belajar ya. Desain tuh gak gampang ya guys. Saya jujur aja. Aduh, capek saya. Kalau desain. Tapi saya memanfaatkan namanya Bootstrap. Makanya kalau kalian lihat yang Siplo itu apakah saya ngedesain? Enggak, saya nggak desain sama sekali. Itu pakai aja. Pakai framework yang sudah ada. Gitu loh. Ya. Framework yang sudah ada tuh kayak mana, Pak? Ini contohnya, contoh ya, ini contoh. Nah, itu biasanya kita beli teman-teman. Kayak admin LTE gini. Saya berharap nanti kalian pakai admin LTE aja ya. Nah, gini. Ya. Ini kan sudah ada, tinggal pakai. Nah, gini nih. Nah, ini tinggal pakai nih. Nah, ini. Nih ya. Nah, ini tinggal pakai tuh. Gini-gini tinggal pakai nih. Enak deh. Tinggal pakai. Wih, enak ya, bagus tampilannya. Wih, ada chartnya. Wih, wih, wih. Wih, wih, ada petanya. Rusia di mana? Ukraina di mana? Mau war. Ya kan, mau bentuk donat. Wih, keren, Pak. Ya itu tinggal pakai. Nanti tinggal datanya mainan di database gitu loh. Ya. Jumlah 44 nih registrasi dari mana? Ini ke database nanti. Nah, ini bisa gerak-gerak. Ini tinggal dipakai ya. Nah, ini bisa tahu peta nih. Ya kan, Rusia. Waduh, Ukraina ada mana? Nggak kelihatan nih. Boleh zoom. Nah, enak. Belarus. Nah, ini ada Ukraina. Mau war kan? Enggak ya. Nah, contoh. Nah, ini mau main charter gini bisa. Atau kalian mau pakai kalender juga bisa. Itu tinggal bawaannya Bootstrap. Nah, nanti kalian belajar juga boleh sama Bu Vina ya. Saya juga bisa aja, cuma karena bukan job bagian saya. Nah, bahkan formnya udah disiapin ya. Kalau kalian mau pakai bawaannya Bootstrap. Enak banget sih. Kalau saya sih enak pakai Bootstrap sih daripada CSS. Nah, formnya udah disiapin loh. Mau bentuk apa gitu ya. Nah, mau warna-warna gini juga boleh gitu kan. Atau mau pakai yang ada apanya nih, select box-nya, editornya, ya kan, text areanya, upload filenya, atau yang mau pakai elemen-elemen yang berbeda begini. Nah, bisa dipilih gini, ya kan, select box-nya ada nih tuh, ya kan, date picker-nya ada tuh, tinggal pakai. Itu enak loh, ya. Cuma harus paham dulu HTML-nya gitu. Kalau kalian tidak paham HTML, wah selesai. Ya, tombol-tombolnya bisa gini. Ih, keren Pak, ada warna birunya. Ya itu nanti kalian bisa buat, bahkan pakai jam juga bisa nih, jam tuh. Ya. Nah, ini kan wah tampilannya jam Pak ya. Ini nanti pasti digunakan buat apa? Nentuin jadwal. Saya mau buat sistem seperti skripsi kalian maju sidang nanti pakai jadwal, pakai jam. Jam berapa kalian maju sidang gitu gitu. Nah, itu pakai timer gini gitu. AM PM gitu. Ya. Nah, itu ya. Ini nggak pakai ya. Jadi kalian tinggal pakai nih. Kalau mau bentuk yang lain ada nggak Pak? Ada banyak. Cari aja di internet banyak gitu. Ya. Contoh lagi nih ya, saya contohkan yang punyanya Unmul, punyanya si Plut yang ini nih. Si Pluto sebenarnya tampilannya banyak sih yang bagus tuh, yang banyak nih ini. Ini si Pluto nih. Nah, kan. Saya tuh ya tinggal pakai aja sih teman, nggak repot kali. Nah ini kan si Pluto nih gini. Cuma saya pilih halaman yang sesuai, yang kira-kira bagus. Maka sebenarnya kalau kalian mau pilih yang bentuknya, contoh ya, mau bikin e-learning nih, bisa disiapin dia tuh. Ini bentuk e-learning, ya kan tuh, ini learning. Terus kalau mau bentuk apa obat-obatan atau perusahaan apa sih tentang tes, nah di sini ada tuh, ya kan. Atau mau bikin antrian atau mau bikin tampilan akun, nah gini itu sudah disiapin semua, tinggal kita pakai mau bentuk seperti apa. Tuh, enak kan? Ini chat-chatan, kamu buat chat-chatan gitu. Tinggal kita pahamin cara bikin codingnya. Ya, ini HTML ya, bisa dirubah ke PHP. Mau pakai apa nih, finansial, keuangan gitu kan, nah ini bilang keuangan, tapi beli guys ya, ini beli nih. Jadi kalau kalian cari yang gratisan nggak ada, yang gratisan cuma admin LTE itu aja tadi ya. Nah gitu, online shop nih, wow saya mau bikin online shop Pak, bisa gitu ya. Online shop tuh bisa tuh gitu tuh, ya kan, enak kan, gini gini edit delete di sini gitu, warna-warni gitu kan, ya kan itu. Tapi nanti kalau saran saya kalian boleh ambil mata kuliah desain UI UX, itu kalau menurut saya penting banget sih. Karena Pak Hari itu ngajarinnya pakai Pixma atau apa saya lupa tuh. Bagus banget tuh. Boleh ya. Nah, kalau saya sebagai programmer web saya coba
lawat gitu kan. Kalian bisa pakai Bostrap ya, beli gitu. Suruh aja perusahaan yang beliin gitu. Atau enggak yang dari uang mana? Uang pembelian web itu. Misalnya contoh harganya 100 juta. Paling harga-harga template gini cuma 300.000 kok. 300.000, 400.000 itu udah dapat berapa dolar gitu. Ya. Kalian tinggal pilih tuh. Biasanya gini caranya. Temforest Bostrap. Nah, gitu. Itu banyak loh. Temanya bagus-bagus gitu. Nah, Temforest. Cuma ya pakai kartu kredit belinya. Tapi ya mungkin saya rasa kalian nanti lama-lama juga mungkin bakal tahu lah. Ya. Nah, ini macam-macam tuh. Ini. Bostrap. Dan punya saya tuh yang lama loh. Nah, tuh. Harganya nih $18 gitu-gitu. Ya, tuh. Mau yang mana kalian pilih aja. Angular kah, Outline. Ya. Mau tampilannya yang wah yang gua banget gitu ada semua di sini. Ya. Kalau mau lihat tinggal klik aja ya teman-teman ya. Tuh, mau bentuk ini, klik aja. Nanti dikasih tahu tuh dia keunggulannya apa aja, Bostrap ini, UI UX-nya apa aja, ya. Bahkan icon-iconnya dikasih lihat kok. Tuh, ya, tuh navigation-nya apa aja. Kalau Anda tanya saya tuh tentang iconnya di sini ada nih, icon. Text di sini komponen. Nah, di sini ada icon. Nah, ikon-ikon gitu. Nah, sini. Banyak sih. Cuma saya sampai bingung mau icon yang mana saking banyaknya yang bagus. Ya. Nah, icon-icon gini kan mempermudah tuh. Ya. Jadi kita tuh nggak usah desain teman-teman yang kadang-kadang gitu. Nggak usah CSS lah, tinggal download aja. Cuma ya saya saranin harus tetap belajar CSS ya. Oke, masih ada 8 menit. Kalau ada mau tanya boleh ya. Ini ya belilah kalau misalnya duit ya kan. Nah, gitu. Jadi tampilan nih layout kontennya gini ya. Ya bisa 3, bisa 2. Nah, bilang gini nih tuh. Ya kan? Kalau mau lihat live demonya ya bisa tuh. Ya apa sih? Oh, warnanya. Ini bisa pilih warna loh, warna merah gini. Keren ya? Bentar. Oh, mau saya nih. Gini-gini. Ih, keren asli. Nggak ada duit. Berapa $24 kalikan $14 berapa tuh. Nah itu ya, jadi Anda nggak usah mikir Pak $24 Pak mahal banget gitu ya. Anda pilihkan lah sesuai budget. Terus yang jadi masalah jangan pakai duit Anda pribadi tapi beli pakai biaya project. Nah kalau misalnya Anda skripsian ya, misalnya dia pengen yang bagus dan bakal diterima ya, kalian bisa beli. Begitu kalian beli itu udah jadi lisensi kalian ya, bisa kalian pakai, bisa kalian sebarkan gitu. Ya, sekali, tapi jangan dijual ulang. Kalian bisa pakai, bisa sebarkan aja, tapi nggak bisa dijual ulang kalau nggak salah. Seperti itu. Ya, ini. Oh, saya mulai dong material, apa nih material? Ya, enaknya seperti itu. Kalau saya sih macam-macam temanya, mau yang mana, mau yang gambar gelap kah, itu bisa ada juga. Tergantung kalian mau yang mana. Gitu. Kadang-kadang orang tuh temanya macam-macam gitu ya. Ini ada Bioro ini juga ada nih. Nggak usah deh, kelamaan. Ini aja nih, One Black Phoenix. Saya sempat kemarin tuh pengen buat ini sih, buat apa ya? Pengen yang warna hitam, tapi cuma kata bubuannya, wah jangan Pak, masuk SI nuansa kegelapan gitu. Apa kita harus merubah? Cuma nggak jadi guys. Ini nih contohnya. Nah kemarin saya mau kasih tema ini. Gini gimana kalau kita pakai tema kegelapan? Mau gini keren kan? Set, wah, kegelapan nih Pak, bagus. Black gitu kan, Phoenix. Gitu. Cuma saya kemarin nggak jadi pakai ini gitu. Karena mungkin sebenarnya ringan sih, kalau nggak ringan, enak gitu. Nah ini nih enak. Kalau validation-nya ada, sama kok. Ya chartnya juga ada, ya kan. Kalendernya ada, bentuknya seperti ini gitu. Jadi kan warna hitam. Cuma jangan Pak, supaya tidak. Nah ini. Nih kalau mau bikin yang tadi, bikin forex, forex apa trader gitu, set naik turun itu ya bisa yang buat gitu loh. Ya, ini real time flowchart ya, jadi bisa dibuat. Tapi ya bentuknya gini, ya macam-macam. Jadi kalau kalian mau diminta apa bisa kita buatkan gitu. Mau bentuk ini kah yang tadi set jalan gitu bisa. Ya. Cuma kan kalian pahami dulu ilmunya gitu. Jangan sampai nanti kalian wah bikin-bikin tapi bingung gitu. Ya. Dan macam-macam ya. Ini ada widgetnya. Nah setiap Bostrap itu punya keunggulan teman-teman ya. Nah kalau gini nih, tuh udah mau bikin trader aja gitu saham. Wih, mau bikin saham-saham ya Pak. Ya memang makanya saya bilang kan itu sebenarnya bisa dibuat gitu loh ya. Itu mau bentuk seperti ini kan. Tuh ada chartnya kah?
atau loadernya bentuk bulat kayak Naruto gini kan, buat muter gitu, atau ada progress bar gini, nah bisa dibuat ya. Pakai bootstrap boleh, atau mau warna-warni gini boleh, kan saya udah buat tuh di Ciplo tuh warna-warni tuh, bahkan nomor kontaknya bisa pakai di sini, misalnya contoh Becky ini saya klik, nah nanti nomornya ini contoh ya, nah kan bisa beli tuh kalau misalnya ada budget ya itu. Jadi kalau saya mau cari mahasiswa nih yang huruf depannya D siapa aja, oh ini, yang huruf depannya W siapa aja, oh ini, oh ini W. Nah, ini W nih, Kalista. Kok Kalista ada W-nya sih? Oh, nama depan kali ya. Oke guys, sudah 3 menit, saya rasa cukup ya. Untuk absen, silakan absen di MOS. Untuk CSS, saya rasa kalian bisa nyoba sendiri ya. Ini sama ya, Bootstrap ya. Seperti itu ya. Mungkin itu dulu dari saya. Mohon maaf, saya tidak bisa di offline dulu, karena saya lagi agak kurang enak badan nih. Daripada nanti bawa virus. Ya, dulu, kan. Mungkin itu dulu, jaga kesehatan kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya teman-teman ya.